Bid'ah, sebuah fenomena yang kerap kali terulang untuk dibicarakan, utamanya adalah di Indonesia ini. Sebetulnya, apa yang dikehendaki dari makna bid'ah itu sendiri? Kerap kali dari golongan masyarakat yang barangkali tidak didasari dengan ilmu atau orang-orang awam kebanyakan memahami bid'ah sebagai hukum yang itu ditujukan sebagai penyalahan, atau dengan sederhananya mereka menggunakan istilah bid'ah ini untuk menyalahkan orang lain. Lantas, jika kita membahas bid'ah secara menyeluruh dari pengertian-pengertian ulama, akan kita temukan bahwa apa sebetulnya bid'ah itu. Dimulai dari pemahaman makna secara bahasa. Saya mempunyai referensi bahwa bid'ah itu secara bahasa hiyal hadatsu wa ma ubtudi'a minad dini ba'dal ikmal. Jadi bid'ah sendiri secara bahasa artinya adalah sesuatu yang baru dan apa-apa yang kemudian dimodifikasi. Apa-apa yang kemudian dibuat dengan baru tentunya adalah hal yang baru. Minad din, dan itu bagian daripada agama ba'dal ikmal, setelah sempurnanya agama ini. Selain itu ada bahasa lain daripada Imam Ibnu Sakit. Beliau berkata, al-bid'atu kullu muhdatsatin. Bid'ah adalah segala hal yang itu sifatnya adalah baru. Kemudian saya lampirkan lagi dari pendapat Imam Abu Adnan. Ya. Al-mubtadi'u alladhi ya'ti amran ala syabahin lam yakun ibtada'ahu iyyahu. Bahwa seorang yang melakukan pembid'ahan adalah orang yang mendatangkan sesuatu yang hal tersebut tidak pernah ada contoh sebelumnya atau ia baru memulainya. Dari beberapa referensi ini tentu kita artinya mampu memahami bahwa hal yang baru itu disebut bid'ah. Apapun itu, baik teknologi yang kemudian kita gunakan atau hal-hal yang di era Rasulullah atau di zaman Rasulullah itu belum ada, itu kita bisa sebut sebagai bid'ah. Lantas bagaimana dengan pendapat atau pengertian menurut istilah atau syar'i? Ada beberapa referensi yang kemudian kita akan mampu memahami secara komprehensif bahwa bid'ah itu tidak sesederhana itu. Apa itu bid'ah? Bid'ah di dalam pengertian para ulama itu terjadi dua maslak. Apa itu maslak? Dua alur, dua thariqah, dua manhaj, dua metode cara menafsirkan bid'ah. Metode pertama diambil oleh Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau berkata, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bid'ah adalah sebuah pekerjaan sesuatu yang tidak pernah didirikan, dikerjakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar bahwa hal ini agak membuat perspektif kita diarahkan kepada golongan tertentu yang kemudian kita bisa membenarkan golongan tertentu tersebut. Tentu maksud daripada Imam Izzuddin bin Abdissalam, apa yang tidak didirikan dan apa yang tidak dikerjakan oleh baginda Rasul atau di eranya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara-perkara yang berbau agama. Tentu juga perkara yang berbau agama ini bukan semua hal yang berbau agama. Maksudnya begini, bahwa semua hal yang berbau agama, kalau itu menyalahi aturan-aturan syariat, aturan-aturan usuluddin, aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran, aturan-aturan yang ada di dalam hadis, aturan-aturan yang kemudian menabrak sebuah ijma, maka itulah yang disebut dengan
bid'ah. Untuk kasus bid'ah yang lain, maksudnya adalah bid'ah yang duniawi. Beliau tidak singgung di dalam masalah ini karena fokus kita di dalam ta'rif-ta'rif atau definisi-definisi yang dikemukakan ulama masih berfokus pada bid'ah yang masih di dalam urusan agama. Kemudian setelah beliau menjelaskan hal itu, beliau meneruskan di dalam kitabnya wahya munqasamatun, bahwa bid'ah ini terbagi ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Jadi bid'ah itu ternyata banyak sekali variannya. Menurut Imam Izzuddin, beliau merincikan bahwa bid'ah itu ada pembagiannya. Ada bid'ah yang wajib, bid'ah yang diharamkan, bid'ah yang disunahkan, yang dimakruhkan, juga ada yang dimubahkan. Itulah sekilas dari pembahasan Imam Izzuddin. Bagaimana dengan maslak yang kedua atau metode yang kedua, yang mana hal ini diambil oleh beberapa ulama, di antaranya adalah pendapat daripada Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan di sini juga dicantumkan sebuah referensi di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau berkata, al-muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la aslalahu fi syari'ah yadullu alaih. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alaih falaysa bi bid'atin syar'an. Wa in kana bid'atan lughatan. Makna daripada bid'ah itu sendiri adalah apa-apa yang diadakan dari sesuatu yang tidak memiliki asalnya di dalam syariat, yang syariat menunjukkan hal demikian. Dan adapun sesuatu yang kemudian memiliki asal di dalam syariat, yang syariat juga menuntun ke arah tersebut, maka itu bukan bid'ah secara syar'i. Artinya, jika ada sebuah modifikasi atau hal-hal yang baru yang di sana tidak menabrak syariat, yang di sana tidak menabrak ajaran-ajaran kitab dan sunnah, maka itu tidak bisa disebut dengan bid'ah. Sebagai contoh, apa yang dikerjakan oleh sahabat Umar bin Khattab di dalam kasus tarawih. Saat era itu, di mana para sahabat di masjid berkumpul untuk melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, Sayyidina Umar melihat banyak sahabat yang mengerjakan sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar berpendapat alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bagusnya jika mereka dikumpulkan untuk berjamaah melaksanakan sholat tarawih. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah atau pembaharuan secara bahasa adalah hal ini. Artinya, saat apa yang dilakukan Sayyidina Umar, selagi itu tidak menabrak dengan kaidah-kaidah asal syariat, yang mana syariat menuntunnya atau mengarahkannya, maka tentu hal itu bukan bagian daripada bid'ah. Lantas mengapa Sayyidina Umar mengatakan ini adalah bid'ah? Tentu bid'ah yang dikehendaki adalah bid'ah secara bahasa, yang artinya adalah hal yang baru. Bagaimana juga dengan tragedi sahabat Utsman bin Affan yang di era beliau berhasil membukukan mushaf. Bagaimana dengan sahabat Mu'adz bin Jabal yang melakukan sebuah ta'lim atau pengajaran bagaimana caranya menjadi sosok masbuk di dalam berjamaah. Bagaimana dengan kisah pencetakan atau pembukuan hadis di eranya tabi'in. Bagaimana era pemberian titik pada Al-Quran pada era tabi'in. Apakah semua hal itu tidak disebut bid'ah? Tentu itu bisa disebut bid'ah yang dimaknai sebagai bid'ah di dalam makna bahasa. Bukan bid'ah yang melanggar syariat. Kemudian muncullah jargon-jargon yang mengatakan tidak bisa dimaknai demikian. Karena ada kemutlakan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah adalah sesat dan setiap hal yang sesat pasti masuk neraka. Kita harus perhatikan.
Jika tadi sudah melalui definisi ulama, atau kita sudah membahas semuanya, membahas beberapa, tidak semua betul, beberapa definisi yang dilontarkan para ulama, maka akan kita ketahui bahwa sebetulnya makna kullu bid'atin, makna kullu yang dikehendaki tidak semua bid'ah. Di sana kalau dalam sudut pandang balaghah, tentu segala kata benda selalu memiliki sifat. Dan tidak mungkin kita menaruh kullu bid'atin di sana adalah bid'atin hasanatin, sebuah sifat yang baik. Mungkinkah kita mengatakan ada pembaharuan yang baik itu sesat? Tentu akal kita akan menolak hal itu. Oleh karenanya, makna di dalam hadis tersebut para ulama banyak sekali yang menafsiri, banyak sekali yang mentakwili bahwa yang dikehendaki dalam hadis tersebut adalah kullu bid'atin sayyi'atin. Setiap bid'ah yang buruk. Yang buruk apa? Sesuai dengan referensi para ulama, yakni sebuah pembaharuan yang menabrak kaidah-kaidah asal syariat, menabrak ajaran-ajaran Al-Quran, menabrak ajaran-ajaran sunnah. Sebagai contoh, kita melakukan bid'ah sholat 3 waktu. Ini tentu menabrak ajaran syariat. Ini tentu menabrak ajaran Al-Quran dan hadis. Bagaimana ada sholat yang ada 3 waktu? Bagaimana mungkin kita melaksanakan sholat hanya 3 waktu? Inilah yang dimaksud dengan bid'ah sayyi'ah. Hal ini selaras dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah. Itulah hasil keputusan Imam Syafi'i yang beliau juga termasuk daripada ulama alim di dalam ilmu hadis. Jadi jangan heran ketika Imam Syafi'i mengatakan pembagian hal ini, tentu beliau itu bukan sedang mengada-ngada pembagiannya. Tentu kemudian ulama-ulama seterusnya yang mengikuti jalur Imam Syafi'i seperti Imam Izzuddin bin Abdissalam juga bukan orang yang mengada-ngada. Karena beliau juga mendeteksi dan menganalisa beberapa referensi hadis. Selain ada hadis tersebut, ada hadis yang lain yang mengindikasikan tentang pembaharuan. Inilah asal muasal kemudian ada pembagian yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Apa bunyi hadisnya? Yakni adalah sebuah hadis man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan pembaharuan, yang pembaharuan itu adalah hal yang baik, maka ia memiliki ganjaran kebaikan tersebut dan memiliki ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ini menjadi indikasi siapapun yang melakukan pembaharuan namun tidak menabrak dalam kaidah syariat, lagi-lagi itu bukan hal yang tersirat atau tersurat di dalam hadis kullu bid'atin dhalalah. Tidak mungkin hadis ini diarahkan kepada arah yang selain daripada makna daripada hadis yang kemudian muncul. Bagaimana mungkin ada 2 hadis yang diucapkan oleh Rasul kemudian ta'arud, saling berkontradiktif? Tidak mungkin. Oleh karena itu, cara mengkolaborasinya adalah memahami dengan baik makna kullu bid'atin dhalalah yang ada di dalam hadis tersebut. Artinya, bukan semua yang dikatakan semua betul-betul afradnya, semua yang betul-betul adalah bagian individunya, bukan, tapi bagian individu tertentu. Yakni tadi saya tegaskan adalah bid'ah sayyi'ah. Walhasil apa yang terjadi di Indonesia ini sebetulnya banyak sekali atau nyaris menjadi mayoritas pemahaman orang-orang awam untuk menyalahartikan bid'ah itu sendiri.
mengatakan bahwa tahlilan itu bid'ah, mengatakan bahwa ziarah kubur adalah bid'ah, ini adalah hal yang menurut beberapa referensi yang saya bacakan tentu itu adalah keliru. Bagaimana keliru? Tahlilan di sana di dalamnya terdapat banyak sekali pujian-pujian kepada Allah. Mengucapkan tahlil, mengucapkan tasbih, membaca Al-Quran, mendoakan orang lain. Apakah hal yang demikian adalah bid'ah dhalalah? Apakah ini adalah pembaharuan yang buruk, yang sesat? Tentu tidak. Maka saran bagi saya, siapapun di antara kita semuanya yang ingin mengatakan atau yang ingin membahas tentang perkara bid'ah atau mengucapkan statement ini, lebih dulu perhatikanlah apa yang terjadi. Lebih dulu perhatikanlah substansi dari apa yang terjadi. Jangan-jangan apa yang terlihat secara cover seperti tahlilan, covernya tahlilan, namun di dalamnya ternyata menyimpan banyak sekali ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat. Mengapa hal ini perlu dikatakan sesat? Padahal ini semua masih selaras dengan ajaran Islam. Dan juga acara ziarah kubur. Tidakkah kalian malu jika menuduh orang yang sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman, saudara seiman, saudara semanusia, kemudian kau tuduh dengan begitu lancang sebagai perlakuan yang bid'ah atau orang yang melakukan sesuatu yang bid'ah dalalah. Tidakkah itu menyakiti hati orang-orang yang melakukannya? Tidakkah ada sebuah tasamuh, toleransi di dalam hal ini? Maka pahamilah dengan baik bahwa bid'ah tidak sesempit itu maknanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.